Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Elisa dari kelas B akan menjelaskan tentang landasan psikologis pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan berbagai aspek-aspek kehidupan. Nah, aspek-aspek ini tidak bisa dipisahkan karena telah menjadi kesatuan yang integritas. Dengan demikian, landasan pendidikan psikologis adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Situasi pergaulan pendidikan. Di dalam situasi pergaulan pendidikan ini terdapat berbagai proses-proses yang dialami oleh berbagai situs kehidupan, baik itu dalam anak-anak, remaja, dan dewasa. Proses pendidikan berlangsung antara pendidik dan anak-anak dalam bentuk pergaulan. Yang kedua, proses pendidikan tidak bisa langsung menghasilkan kondisi kedewasaan. Yang ketiga, anak-anak didik dapat dipengaruhi. Yang terakhir, setiap anak memiliki potensi untuk berkembang. Di dalam pendidikan terdapat dimensi proses pendidikan. Yang pertama, pendidikan pada dasarnya memiliki dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku. Di dalam pendidikan kita akan diajarkan bagaimana beretika, berakhlak yang baik kepada orang lain. Yang selanjutnya, dalam pendidikan intinya dalam perbaikan keterampilan, melainkan kita mendidik agar anak didik kita memiliki integritas kepribadian serta mampu berbuat secara tanggung jawab di setiap kewajiban yang dia bawa, dia harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya, karena manusia mempunyai kata hati, memungkinkan manusia dapat dididik dengan baik. Menurut Profesor Dr. Konstam, ada perbedaan antara berbagai lapisan perilaku. Lapisan perilaku antaragonis, lapisan vegetatif atau nabati, perilaku animal atau hewani, lapisan mutlak. Perilaku manusia yang meliputi potensi, adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu, adanya kesadaran intelektual, adanya kesadaran diri, manusia sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai bahasa simbolis, manusia dapat menyadari nilai-nilai. Di sini juga terdapat proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi. Yang pertama, kognitif, yang kedua, efektif dan religius dan kepribadian. Yang selanjutnya, psikomotorik atau keterampilan. Tugas-tugas pokok perkembangan. Proses pendewasaan manusia itu adalah pertemuan antara pertumbuhan potensi dari dalam pada anak, dalam pada diri anak, dan pengaruh dari lingkungan yang sebagian diatur dengan sengaja yang disebut pendidikan. Di sini kita juga akan menjelaskan tentang pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak. Pemahaman terhadap perkembangan pribadi anak tidak hanya dengan observasi dan eksperimen, tetapi juga dapat dilakukan dengan introspeksi dan empati, yaitu kemampuan dapat menempatkan diri dalam anak, melainkan dapat diarifi. Periodisasi perkembangan kehidupan anak. Anak bayi umur 0 sampai 1 tahun yaitu periode vital atau hidup. Kanak-kanak dari umur 1 sampai 5 tahun yaitu periode peralihan dari masa bayi ke usia anak sekolah. Yang selanjutnya, anak sekolah yang umur 6 sampai 12 tahun yaitu periode intelektual, karena sebagian besar waktu dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Remaja atau adolescensi, yaitu dari umur 12 sampai 18 tahun, yaitu periode sosial, karena dalam usia ini anak mempunyai minat terhadap hal-hal kemasyarakatan dan senang dalam ikatan organisasi. Di sini juga akan dijelaskan tentang teori belajar dalam pendidikan. Yang pertama, teori psikologis kognitif, yaitu bahwa proses belajar pada manusia melibatkan proses pengenalan yang bersifat kognitif. Yang kedua, teori psikologis humanistik, yaitu bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Yang selanjutnya, teori belajar behavioristik, yaitu bahwa perilaku manusia adalah hasil pembentukan melalui kondisi lingkungan itu sendiri. Jenis-jenis upaya pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing anak untuk mencapai kedewasaannya dari berbagai tingkatannya.
Setiap upaya pendidikan dilaksanakan berhubungan dengan 4 hal, yaitu membatasi tujuan-tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermediate. Yang selanjutnya dihubungkan dengan siapa yang menggunakan upaya itu. Walaupun upaya itu jelas tujuannya, belum tentu seorang dapat memainkan secara efektif. Yang selanjutnya dihubungkan dengan cara atau bentuk upaya yang dipergunakan seperti larangan, perintah, sebab, dan dapat memberikan kontribusi terhadap efektif pencapaian tujuan. Yang selanjutnya, hubungan dengan efek terhadap anak tersebut. Pendidikan harus memperhatikan sifat khusus dari kondisi dan situasi khusus anak pada suatu secara konkret. Baiklah, itu tentang sekilas penjelasan tentang landasan psikologis pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.